Toyota Avanza Veloz 1500cc penggerak belakang. Dan ini edisi terakhir dari Veloz yang generasi RWD ya. Sudah keyless kuncinya, jadi kita cukup pencet di tombol sini aja. Dan karena dia sudah keyless, pada saat kita pencet engine start stop button ini otomatis ngebuka spionnya. Cukup injak rem saja dan kemudian starter, and then you are ready to drive. Ya, ini Avanza Veloz yang memang generasi RWD versi terenak ya, makanya sering jadi rebutan orang. Kelihatan ini setirnya memang tidak sempurna. Karena apa? Karena ini unit yang baru diambil oleh Silo Mobilindo, langsung dari Indonesia, cegat, bawa untuk di test drive untuk kita review. Jadi sahabat driver Indonesia, keburu melihat review ini sebelum mobilnya laku ya. Jadi terima kasih kepada Silo Mobilindo yang bersedia untuk Veloz RWD Final Edition ini dicegat oleh Driver Indonesia dulu untuk di-review ya. Apabila sahabat Driver Indonesia berminat, boleh langsung kontak ke Silo Mobilindo. Nah, secara desain eksteriornya, oh memang ini masih Avanza Gen 2 yang RWD ya, yang sejak 2012. Jadi chassis-chassisnya masih mirip, tapi banyak refinement-nya memang. Dan edisi Final Edition ini menurut Driver Indonesia sangat sporty dan bahkan sebenarnya menyerupai Velfire. Lampu depannya dan juga grillnya ini ya, yang mendapat desain belah begini, ini sangat mirip dengan big brother-nya, yaitu si Velfire yang merupakan Alphard versi pribadi, Alphard versi sporty gitu ya. Sudah mendapatkan lampu LED by beam ini ya, lampu tembaknya pun LED, lampu besarnya pun LED, dan tapi tetap mendapatkan lampu kecil halogen di sana. Dan yang Driver Indonesia appreciate adalah meskipun mobil ini sudah di modernkan, tetap mendapatkan fog lamp. Ya, fog lamp halogen di sana. Jadi tetap fungsional, dan fog lamp halogen ini Driver Indonesia meskipun ini cuma halogen tapi appreciate sekali karena sangat membantu. Yang namanya sinar LED itu kan tajam ya di jalanan ya. Jadi nyapunya rata, tapi cut off-nya itu jelas, dan di bawah sini jadi ada hitam kalau misalnya tidak ada fog lamp. Dengan adanya fog lamp itu jadi ada pengisinya lagi di bawah sini ketika kita mau melihat di jarak dekatnya gitu, atau misalnya ketika tertutup kabut untuk melihat lubang. Fog lamp-nya pun ini desainnya seperti melebar ke samping begini ya, sudah berbeda dengan yang sebelum Final Edition ini agak sedikit memutar begitu. Ini lebih lancip dan melebar, again menyerupai Velfire yang sporty gitu di sana ya. Dibanding Alphard, Velfire lebih sporty. Dan desain bersudut lebar tersebut berlanjut kepada parts-parts dress up ya, parts-parts aksesoris di samping si Veloz Final Edition RWD 2021 ini. Nah, ini di bagian samping sini, ini Driver Indonesia baru kali ini merhatiin Veloz 1500cc RWD generasi terakhir gitu 2021 ya. Ternyata banyak detail yang unik. Perbedaannya mungkin kelihatannya cuma ganti-ganti aksesoris, tapi ternyata unik. Ini nomor satu ya, spion ini bukan sama dengan yang spion yang di 2015-2016 seperti punya Driver Indonesia pakai warawiri. Ini spionnya lebih baru ya, desainnya ini lebih menyerupai spion Yaris atau seperti spion Sienta gitu kira-kira. Kemudian di bawah sini ini ada yang unik. Ini side skirt baru ya, desainnya melebar menemani si garnish fog lamp ini yang seperti Velfire melebar. Bagus, tapi ada satu detail yang menarik. Look at this. Ini dia mendesain mud flap yang memang pas buat Veloz. Jadi ada side skirt dan ada mud flap lagi, menyatu desainnya nih dengan side skirtnya. Keren. Attention to detail. Wah, memang nggak percuma dikatakan Veloz 2021 ini adalah Veloz RWD paling enak dan paling diminati. Nah, untuk urusan kaki perkakian masih mendapatkan velg dual tone, ring 15, silver polish dengan agak sedikit hitam begini ya, tapi desainnya baru. Desainnya sejak 2020 ke belakang ini dirubah menjadi lebih sikak-sikak begitu ya. Dan dibalut dengan ban 185/65 ring 15 yang kali ini dibalut oleh ban Dunlop ya. Di bagian belakangnya temanya masih sama, dress up ala Velfire, yang mana itu nggak salah karena itu kakak dia sendiri. Sebagai contoh apa? Lampu remnya beserta klaster lampu rem, lampu sen dan lampu mundurnya ini disambung dengan garnish ya. Jadi kesannya seperti huruf L begini, yang mana menyerupai again Velfire di masa-masa tahun tersebut. Untuk lampu rem, lampu mundur dan lampu sen ini memang masih
halogen, tapi nggak apa-apa lah, it gets the job done ya. Dan kemudian lampu rem kanan dan kiri ini disambung tadi dengan garnish yang ala-ala Velfire ini. Ada apa ini, semacam mata kucing ya atas bawah sini ya, dan disambung dengan black chrome. Jadi ini bukan chrome putih ya, ini chrome-nya agak sedikit gelap, black chrome. Dan untuk trim 15 Veloz di sini masih ada emblem Avanza, karena untuk generasi yang ini memang masih disebut Avanza Veloz. Baru kemudian setelah generasi ketiga, Avanza dan Veloz memecah belah. Jadi Veloz sendiri, Avanza sendiri gitu ya. Udah beda, apa namanya, udah kacang lupa kulit. Dan kemudian di bawah sini masih mendapatkan apa nih namanya, garnish untuk tatakan plat nomor di samping frame plat nomor lagi. Dan juga sudah mendapatkan lampu mundur untuk Veloz 1500cc tahun 2021 ini. Tidak lupa juga di bawah sana ada sensor mundur untuk melengkapi instrumen bantuan ketika Anda parkir. Di atas sana juga untuk generasi yang final edition ini sudah mendapatkan shark fin antena dan juga ada third brake light di spoiler atasnya di situ. Nah, untuk urusan dapur pacu, si Avanza RWD Final Edition ini juga sudah mendapatkan mesin segala mesinnya Toyota. 2 NRVE. 2 NRVE ini adalah cikal bakalnya semua mesin modern 1500cc di Toyota ya. Jadi ada 2 NRVE di Avanza dan Veloz yang baru, 2 NRVE di Yaris Cross yang biasa, VX-nya di hybrid, pokoknya 2 NRVE. Dan pada Veloz 2021 ini menghasilkan tenaga 104 horsepower di 6000 rpm dan 138 Nm of torque di 4200 rpm. Matic dengan transmisi otomatis konvensional 4 percepatan dengan final drive ratio sedikit lebih kecil daripada yang 1300 supaya lebih nyaman di tol, dan dialirkan tenaganya ke roda belakang. Serta ini masih semi leather frame, jadi depannya masih pakai H gitu ya, leather frame ya, belakangnya nih semi monokok, tapi definisi tetap nyebutnya leather frame. All the good stuff, semua yang Anda inginkan di mobil keseharian ya. Kursi tengah dan belakang ranahnya Om Jin. Waduh, jangan, udah, hilang dulu, lagi sakit dia, kurang sehat. Masuk lu ke dalam radiator biar anget ya. 1, 2, masuk ke dalam radiator. Ya, masuk dulu dia ke radiator depan tekonya, tempat tinggal Jin kursi belakang itu ya. Biar sembuh dulu dia. Nah, duduk di belakang sini di Avanza RWD Veloz 1500cc Final Edition RWD ini tentu saja memang berbeda dengan jika Anda duduk di LCGC zaman sekarang ya, karena memang harga secondnya ini bersaing dengan LCGC baru di tahun 2025 ini. Nomor 1, Anda mendapatkan AC double blower yang benar-benar true double blower. Jadi memang ada pendingin AC-nya, ini AC-nya dingin. Ya walaupun siang-siang gini bukan dingin seperti yang AC depan, tapi ini dingin. Bukan mengarahkan dingin dari AC depan doang seperti di LCGC misalnya. Dan kemudian Anda mendapatkan RSE, Rear Seat Entertainment, untuk si Veloz Final Edition 1500cc ini. Oke lah ya, cukup oke lah ya. Di sini juga ada panel lighting 2 di sini, dan kemudian di sini juga masih ada lighting untuk Anda. Ya. Nah, posisi duduknya ini cukup gampang untuk mendapatkan posisi nyaman untuk Anda, karena ini recline-nya sangat adjustable ya. Walaupun ininya memang fixed, tapi posisi duduknya itu udah ergonomis. Untuk kaki driving Indonesia setinggi 176 cm, tertopang ya 3/4-nya lah ya untuk paha, tapi kaki tidak menggantung. Jadi paha posisi duduknya. Nah, ini memang kursi dari Grand Avanza ke belakang memang berbeda ya. 2014 ke belakang, bahkan Avanza airbag ke belakang itu berbeda dengan Avanza Gen 2 yang sebelum airbag. Kursinya ini memang lebih tebal. Bagian depan pun nanti kita akan bahas, kursinya ini menopang dengan cukup baik pada saat Anda jalan jauh. Jadi memang posisinya ergonomis duduknya di belakang sini. Kaki Anda panjangnya cukup tertopang dengan ini, jadi paha Anda jatuhnya pas. Dan juga untuk ruang gerak ini oke, kaki masih bisa masuk ke dalam kursi sana. Dan untuk posisi duduk nyetir di depan drive Indonesia 176 cm, drive Indonesia duduk di baris kedua juga, ini masih ada ruang kaki sekitar 4-5 jari lah, 5 jari lepas. Nah, kalau untuk ruang kepala masih sekitar 6 jari driving Indonesia ke atas topi menuju langit-langit.
Bahwa untuk door trim juga ini masih cukup upmarket ya. Meskipun ini memang hard touch, mostly adalah plastik hard touch, tapi bagian door cardnya ini ada bagian yang dilapis dengan kain-kain fabrik premium begini ya, garis-garis merah-merah gini mengingatkan Drive Indonesia kepada motif Revo 4. Ya, dan masih ada soft touch-nya gitu, maksudnya masih ada kesan soft touch-nya dibanding dengan beberapa model yang kedepannya masih akan terbalut menjadi hard plastik semua gitu. Kita beralih ke bagasi. Nah, beralih ke bagian bagasi dari Avanza Veloz 1500 dulu. Loh, tadi kan ke radiator, kenapa ke sini? Lu sih bawa virus, jadi terbang-terbang nih. Yang bersin-bersin kamu. Gimana? Ya udah, membawa debu. bisa bertahan di situ? Bisa. Bisa. Baris ketiga. Masa sih? Masa? Tapi, oke. Kepala ya mentok ya. Mentok. Mungkin yang duduk di belakang sini baiknya di bawah 170 ya, atau 170 cm maksimal lah kira-kira ya, duduk di belakang sini ya. Tapi ya, kalaupun mau dipaksakan jalan jauh, Om Jin ya menderita sih. masih hidup tapi survival space-nya masih ada di belakang sini. Albeit nggak gerak, kram, tapi ya minimal Anda survive. Iya. Ibarat bagasi sih dengan sini. Ya. Ya, jadi Om Jin perlu diingat beratnya 1 kintal lebih banyak. Tingginya 181 cm ya. Jadi kalau untuk orang normal tidak sebesar Om Jin ini, mungkin di belakang sini masih muat gitu ya. Kembalilah kau ke radiator. Nah, biar anget ya di radiator. Ya, meskipun posisi duduk Om Jin tadi di belakang sana yang survivable aja, tapi di belakang sini memang ini masih berapa jengkal ya. Sejengkal full Drive Indonesia ini kira-kira 23,5 cm, tapi ini ke situ, kalau ke bawahnya lebih. Di bawahnya ini mungkin bisa sekitar 27 cm. Jadi di bawah sini mungkin masih sekitar 30 ya, 27 sampai 30 cm jarak antara kursi ke boot lid. Ya, jadi masih bisa naruh barang seperti 1 buah ransel atau 2 buah ransel ya, 2. Atau kalau misalnya Anda mau membawa barang yang lebih besar, ini bisa dilipat setengah. Kemudian dorong ininya. So it's one hand tumble, bukan one touch tumble, tapi one hand tumble. Jadi ini diikatkan ke situ, jadi nggak gerak-gerak. Dan Anda masih bisa membawa barang besar di sini. Koper mungkin ditumpuk berapa banyak di sini masih bisa. Ya. 2 ransel masih belum penuh. Tetap Anda bisa membawa Om Jin kursi belakang di situ tadi. Posisi duduknya tidak dirubah. Atau jika Anda ada suster di sini ya, nyaman lah duduk di belakang sini dia. Ini pun recline-nya bisa diatur. Recline ini tetap masih bisa diatur, ya. Jadi cukup versatile. Avanza yang generasi 2 Final Edition ini cukup versatile. Anda membawa 7 orang, 6 orang, barang 5 orang, bisa diatur-atur konfigurasinya. Nah, pindah ke kursi depan. Yes, admittedly ini dapat leather wrap steering wheel ya. 2021 Veloz Final Edition RWD ini 1500 cc mendapatkan leather wrap steering wheel, tapi admittedly memang leather wrap steering wheelnya ini kurang kuat yang di Yaris, Sienta, Avanza, Vios generasi tahun-tahun tersebut. Itu memang begini. Kilometer ini 60.000, memang ada sedikit bompal-bompal begini. Drive Indonesia ini belum diperbaiki oleh Silo Mobilindo ya. Jadi mungkin bisa dinego, atau sahabat Drive Indonesia kalau berminat bisa perbaiki sendiri. Tapi yes, I do vouch bahwa waktu Drive Indonesia beli Veloz tahun 2015 dari mertua Drive Indonesia, itu kilometer 110.000 habis. Ininya udah mostly udah habis, bukan seperti ini bompal satu-satu. Memang mostly sudah jadi seperti ya, jauh bedanya, sudah habis, tinggal sisa sedikit. Akhirnya Drive Indonesia retrim ulang jadinya gitu, pakai bahan yang lebih tebal memang. Dan other than that, 2021 ini perubahannya menarik. Nomor 1, Anda sudah mendapatkan AC digital yang seperti di Avanza sekarang, walaupun bukan climate control ya, Avanza yang current. Tapi ini pengaturannya sudah tombol untuk dingin tidaknya, kemudian kekuatan angin, kecepatan angin, kemudian ada buka tutup. Yang dulu masih putar-putar cetek gitu ya.
Ini paling tidak sudah tombol, walaupun memang belum ada yang ke arah yang seperti di Sirion. Nggak ada ini yang buat ke kakinya. Mana? Ini power, buat plug power nggak ada ya, tapi ini ada buat pemanas kaca belakang. Oh, mati AC-nya, dipencet off. Dan juga ada untuk max cool, untuk cepat mendinginkan, tapi ya udah cukup oke lah. Dan kemudian mendapatkan head unit yang lebih besar daripada yang sebelum final edition ini 2015-2016, lebih kecil head unitnya. Android Auto tentu belum. Tentu belum, tapi sudah mendapatkan Bluetooth audio. Anda bisa connect ke Bluetooth handphone Anda, dan juga sudah ada untuk screen mirroring ya. Ini untuk screen mirroring ke handphone Anda. Jadi ya Android Auto Apple CarPlay manual lah ibaratnya gitu ya. Tapi udah cukup oke lah, udah cukup oke, cukup canggih untuk mobil Anda pakai sehari-hari. Tidak lupa juga untuk level veloz di sebelah kiri dan kanan sini mendapatkan tweeter, dan juga tadi spion yang sudah elektrik ya, elektrik auto open dan close pada saat dikunci juga. Apalagi nih? Ya ini tadi soft touch di kursi, di door trim depan ini juga berlanjut dari door trim belakang juga sama ya. Bahannya agak merah-merah begini, ada fabric, ada desain motif merah-merah begini, mengingatkan kepada Lancer Evo 4. Paling tidak ini masih ada soft touch-nya, dibanding yang baru-baru tidak semua ada soft touch-nya. Dan yang dari Indonesia appreciate, ini masih bagus nih. Biasa kalau yang pemakaiannya kasar sudah coret-coret hitam semua di sini ya, berminyak hitam, bernoda hitam semua di sini. Handrest lebih tinggi di level yang 2021 ini ke belakang ya. Ini ada sedikit retak, bisa diperbaiki sini, harusnya dempul dicat ulang bisa nih. Dalam sekali, kayaknya buat nyimpan botol masuk gak? Hampir masuk, tapi botol bisanya nyimpen di sini atau di cup holder sana. Dan again, Drive Indonesia tadi bilang untuk 2014 ke belakang, Avanza Gen 2 mendapatkan kursi yang lebih suportif, lebih lebar. Jadi kalau Anda jalan jauh, ini duduknya lebih nyaman daripada yang sebelum Avanza Airbag. Ya. Anda juga mendapatkan audio steering switch, bisa mendengar suaranya audio di sini. Coba denger deh. Bersih ya. Untuk veloz itu audionya dari Indonesia nggak komplain. Memang nothing special, tapi bersih dan loudness-nya cukup, segalanya semuanya cukup berimbang. Oke untuk Anda pakai daily. Ya sudahlah, kita langsung tes jalan aja si Veloz 1500cc Matic RWD 2021 dari Siloa Mobilindo ini. Driving impression Toyota Avanza Veloz 1500cc RWD Final Edition. Ya 2021. Ini 2021, 2022 masih ada yang GR-nya, tapi kan basisnya masih sama ya, jadi kita sebut tetap Final Edition. Matic. Apa yang Driving Indonesia rasakan ketika bawa mobil ini? Ya jujur aja, Driving Indonesia pakai mobil Veloz yang 1500cc Dual VVTi itu sudah lumayan lama, 10 tahun. 2015 dibeli oleh mertua Driving Indonesia, dulu masih pacaran ya. Terus kemudian 2023an Driving Indonesia beli dari mertua Driving Indonesia gitu ya. Jadi pas bawa mobil ini, Veloz 2021 RWD ini, yang dirasakan adalah nostalgia masa-masa pacaran. Nyobain mobilnya mertua Driving Indonesia waktu masih baru gitu. Dan rightfully so, karena mobil ini bahkan di kilometer yang 60.000, ya oke lah, bompal-bompal sedikit, setirnya kelihatan ya. Di sini juga konsol boxnya ada retak sedikit. Tapi bukan cuma mau soal menjual mobil Siloa Mobilindo ini, mobil second di Siloa Mobilindo ini, tetapi memang menurut Driving Indonesia susah mendapatkan
Veloz yang RWD dan tidak capek, karena mobil ini tuh banyak dipakai untuk operasional, dipakai untuk taksi online gitu. Sedangkan ini masih sangat terasa. Nih setir ya, nggak ada bunyi klak 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 klak. Steering rack, digas, tidak ada ngelitik dulu. Pindah gigi halus, nggak ada sentakan. Ngerem, nggak ada getaran. Jadi terasa banget mobil ini masih solid gitu. Dan kalau Anda mendapatkan Veloz yang seperti ini, Veloz yang RWD apalagi Final Edition 1500cc dengan kondisi yang masih lumayan tidak capek, itu Anda sangat beruntung. Karena apa? Mobil ini oke lah, 1500cc Matic, bukannya LMPV yang kencang juga, dibilang kencang juga nggak terlalu kencang gimana, tapi effortless berasanya. Dibanding yang 1300-nya, ini lebih effortless nyetirnya lah ibaratnya. Dan kalau misalnya Anda menemukan diri Anda di tempat yang agak sedikit di luar off-road, di luar jalan aspal seperti ini misalnya, ya ini memang kerikil aja, soft roading aja, tapi you can feel bahwa Veloz ini tuh bukan soal kenceng-kencengan, tapi dia nggak pernah dia nggak pernah mengeluh Anda bawa kemana aja. Nggak ada suara kaki-kaki ya. Pedal interior adalah sedikit, yaitu karena ini bukan mobil mahal juga, ini di level Avanza ya. Tapi kaki-kaki nggak ada bunyi sama sekali. Setir nggak ada bunyi sama sekali, nggak ada keluhan. Jadi mobil ini tuh bukan mobil yang dibikin mewah-mewah banget, dibikin banyak fiturnya ini itu. Enggak, fiturnya ini cuma sekedar Bluetooth, sekedar ada LCD, Anda bisa connect screen mirroring handphone Anda, dan ya lampunya sudah LED, ya sedikit mengejar kekinian, tapi bukan sesuatu yang berlimpah fitur. But it knows what it has to do. Cocok untuk segala kebutuhan yang memang buat dia gitu. Itu yang Drive Indonesia rasakan. Tenaga sedikit ngeden di awal tapi begitu di atas 3000, 2800 rpm ke atas, lari sekali. Untuk mobil LMPV oke, di atas 2800 rpm itu mendorong sekali. Kenapa di bawah 2800 rpm dia tidak terlalu mendorong? Ya mungkin agak mirip dengan yang 1300 aja, akselerasi di bawahnya. Karena final gear rasionya 1500cc Matic Avanza Veloz ini berbeda dengan yang 1300. Yang 1300 itu final gear rasionya lebih besar, 5,5/1an. Sedangkan yang 1500 itu Maticnya 5,1/1an. Yang membuat mobil ini di RPM bawahnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan yang 1300cc, tapi ketika mencapai RPM atas atau kecepatan tinggi, dia bisa lebih langsam dan lebih irit jangka panjangnya. Sebagai contoh, ntar kita akan rasakan di tol deh. Tapi, misalnya kita udah berjalan 60 km per jam seperti ini, dia lebih tenang. Ini mungkin belum gigi, ini gigi 4 kali ya. Gigi 4, sudah gigi tertinggi, tapi 60 km per jam tuh di bawah 2000 rpm. Ya granted memang bukan seperti mobil-mobil zaman sekarang yang CVT di 100 km per jam itu masih 2100, 2200 rpm, nggak sampai seperti itu. Tapi ini adalah upaya menyetarakan Avanza RWD pada saat itu kepada mobil-mobil LMPV yang kekinian yang sudah FWD. Dengan catatan Anda tetap mendapatkan Avanza RWD yang tangguh ini dan masih semi leather frame. Ya, semi leather frame. Kalau dibilang leather frame banyak yang ngomel soalnya. Avanza kata siapa? Udah unibody. Lu lihat, lu ngolong. Kesel gua nanti ngomongin unibody, lu ngolong. Dari tengah ke depan Avanza RWD itu masih ada leather frame-nya. Tengah ke belakang ya oke, dibilang itu unibody. Tapi biar bagaimana, Avanza itu masih tergolong menggunakan leather frame untuk tengah ke belakang. Jadi oke lah, Drive Indonesia mengalah. Drive Indonesia sebut semi leather frame. Yang membuat apa? Memang sebenarnya mobil ini mau dibilang empuk juga tidak. Keras ya enggak juga sih, nggak keras nih, ada speed trap ya di depan ya. Keras juga enggak sih, tapi ya agak. Tuh, but the good thing is kalau ketemu speed trap itu tadi lumayan jahanam, karena ini memang
speed trap baru, jadi masih lumayan tinggi. Tapi kalau kena speed trap atau kena patahan, dia tidak terlalu ngejebrak. Itu sejak generasi Grand, sejak 2015-16 ke belakang, Avanza memang sudah di-refine di situ. Jadi kena goncangan yang kagetan tidak terlalu ngejebrak. Tapi kalau ketemu ayunan, sedikit saja ayunan akan terasa. Karena apa? Ya masuklah. Maksudnya itu goncangan itu meskipun diredam oleh leather frame-nya pun bergoncang. Jadi Anda akan merasa biarpun sedikit ada gitu. Jadi body bilang bukan agak keras lah, tapi tidak empuk, tidak keras, mengarah sedikit ke tidak empuk. Ada caranya kalau Anda mau sedikit tidak empuk, lebih empuk lagi. Cuman ada drawbacknya. Bentar ya, kita nyebrang dulu nih. Intip kiri kanan, ini penyeberangannya. Ya, oke. Ada caranya. Drive Indonesia itu punya Veloz 2015. Saat ganti shock breaker, Drive Indonesia minta ditukar dengan shock breaker Avanza biasa, bukan Veloz. Karena shock breaker Veloz memang, contoh ya, kita pindah jalur nih, 1, 2, 3, set. Kita pindah jalur lagi ke kanan, set. Balikin, set. Balas lagi, set. Yang bunyi duluan bannya, itu udah dibacok setirnya. Veloz itu tidak limbung. Set, 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 set. Veloz itu tidak limbung, tapi drawbacknya adalah ya itu tadi, mengarah ke tidak empuk, sedikit keras. Kalau Anda mau mengorbankan sedikit ketidaklimbungan itu, Anda bisa ganti dengan shock breaker Avanza biasa. Ketika kena goncangan, dia akan sedikit lebih ngayun, lebih empuk, tapi drawbacknya Anda sedikit merasakan kelimbungannya dibandingkan shock breaker standar Veloz, yang juga sebenarnya lebih mahal ya, shock breaker standar Veloz. Itu tips Driving Indonesia untuk Anda bisa milih kalau pakai Veloz mau keras sedikit tapi nggak limbung, atau Anda mau lebih empuk tapi ya agak sedikit kompromi dengan kelimbungan. LC. Kejar jangan deh. Yuk kita langsung tes performa aja. Performance test. Acceleration kita langsung masukin D3 aja ya. Jadi nanti dari rem langsung pindah ke gas. Dalam 1, 2, 3. Lumayan lu ya. Lumayan, gigi 1 sampai 50. Gigi 2 sampai 85. 100. CRV 24 bisa sampai 130 sebelum ngerem. Ini bisa sampai 115 ngerem deh. Ngeri. 120 bisa, tapi Drive Indonesia ngeri. Bisa, lumayan kenceng. Makanya 1500 ini di mobil LMPV sebegini tuh nggak terlalu berat, effortless gitu nariknya. Nah, that being said, mobil ini nggak limbung. Ya, tadi kan memang dibuat agak sedikit nggak empuk ya suspensinya ya, mengarah sedikit ke agak sedikit keras. Tapi begitu ditekuk nih berasa mobilnya ini nggak limbung, netral. If anything sedikit understeer iya, tapi understeer yang menurut Drive Indonesia ini kayak dirancang. Tuh, kayak kita harus sedikit lebih nambah setir. Nah, jadi ada slip angle bannya. Ya, maksud menurut Drive Indonesia ini adalah understeer yang dirancang oleh Toyota, karena understeer itu lebih aman untuk orang-orang yang awam menyetir di luar kota misalnya. Itu lebih aman ketika ketemu tikungan, jadi mobil tidak gampang melintir. Kalau understeer kan bisa dikontrol dengan mengurangi kecepatan gitu ya. Daripada kelimbungan, dia memilih atau sedikit oversteer, dia memilih tidak limbung tapi sedikit understeer. Jadi Anda tinggal menambah setir, mengurangi kecepatan pada saat ingin menambah belokan. And again, 30, 25 tadi belok U-turn kayak gitu, ban nggak bunyi, kemiringan sangat tolerable. Makanya ini mobil handlingnya enak. Having fun sekali Drive Indonesia bawa mobil ini. Ya memang karena Drive Indonesia juga sering sekali bawa mobil Veloz di pegunungan. Oh, 120 kurang dikit. Kita ngeremnya juga nggak dibejek tuh ya. Oh ada, iya ada auto hazard ya. Tadi Drive Indonesia ngerem sekitar 60%. Dia auto hazard ketika Anda mengerem dalam. Sangat predictable, tapi ya agak bias lah ya, karena Drive Indonesia sering bawa mobil ini, jadi Drive Indonesia kenal banget karakternya. Ya, that being said, mobil ini memang bukan cuman untuk kebut-kebutan. Walaupun sebenarnya ketika Anda pakai di luar kota, dream car banget sebenarnya kalau buat harian ya. Jalan lurusnya di tol nggak terlalu
tinggi RPM-nya. Nanti kita akan buktikan ya, ketika jalan 100 ini RPM-nya tidak terlalu tinggi, tapi juga responsifnya di dalam kota ataupun di tikung-tikungan seperti itu tadi. Ya udah, tanpa jauh-jauh lagi kita bicarakan, langsung aja kita bawa ke tol untuk pembuktian perbedaan final gear antara Avanza Veloz 1300cc Matic dengan 1500cc Matic. Apakah bisa membuat mobil ini lebih nyaman dan lebih irit di jalan tol? Cus! Nah, di jalan tol, Toyota Avanza Veloz 1500cc Automatic 2021 ini menunjukkan perbedaannya dengan yang tipe 1300cc-nya yang di tahun yang sama ya. Jadi begini, seperti tadi Davi Indonesia bilang, mungkin tarikan dari bawah ke tengahnya itu ya, ke RPM 2800 itu tidak tidak sebeda itu dengan yang 1300. Mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi begitu udah sampai RPM 3000, terutama di kecepatan tol ini, mobil ini jauh lebih linear dan lebih menjambak lah. Bukan yang sekenceng itu ya, tidak, tapi terasa nggak terlalu effort mobilnya gitu dibanding Avanza yang 1300 Matic atau yang di versi Rush Teriosnya gitu ya. Mobil ini tuh dengan cc 1500cc tuh kayaknya pas banget untuk LMPV gitu. Now that being said, kan tadi Davi Indonesia bilang ada perbedaan final gear gitu. Kenapa dibedakan final gearnya? Menurut Davi Indonesia ini karena Veloz yang 1500cc ini memang ditujukan lebih untuk orang-orang yang sering memakai mobil ini di tol atau yang antar kota, antar provinsi, bukan cuma di daerah-daerah pegunungan atau di jalan-jalan sempit. Sebagai contoh, mobil ini karena memiliki final gear yang berbeda dengan yang 1300, jadi 1500-nya Matic-nya itu final gear-nya lebih kecil. Rasionya 5,1 sekian banding 1. Sedangkan yang 13 Matic-nya itu 5,5 sekian banding 1. Jadi di 80 km per jam dia masih bisa memperoleh RPM 2400-2500an. Dan kalau kita berjalan sampai 100 km per jam pun di jalan tol, dapat dilihat ya, dia pas smack bang di 3000 RPM untuk kilometer 100 km per jam. Disitulah enaknya kenapa Davi Indonesia merasa Veloz RWD atau Avanza RWD itu paling menyenangkan diambil yang tipe 1500cc Veloz Matic-nya. Karena dia untuk tanjak-tanjakan pun cukup responsif, untuk jalan-jalan sempit pun cukup responsif, galaknya lumayan ya. Boleh diadu galaknya dengan yang 15 CVT yang FWD gitu. Tapi juga di RPM, di kecepatan tingginya RPM-nya tidak terlalu tinggi gitu. 90 km per jam ini masih di bawah 3000. 100 km per jam ini pas smack bang di 3000 RPM. Sehingga mobil ini juga nggak akan terlalu boros-boros. Nanti kita akan bahas sebentar lagi ya. Tapi that being said, enaknya mobil ini di jalan tol adalah RPM-nya tidak terlalu tinggi, tapi responsifnya juga masih cukup. That being said, mobil ini memang tidak senyaman Avanza yang baru, tidak bisa dipungkiri untuk di jalan tol ya, untuk bicara di jalan tol. Kalau untuk jalan berlobang agak sedikit reasonable, ini lebih nyaman dan lebih nggak takut rusak juga gitu, karena tadi chassisnya yang masih semi leather frame. Ya itu ya, semi leather frame. Anda akan membohongi diri sendiri kalau Anda bilang mobil ini monocoque murni, enggak ya. Jadi mobil ini semi leather frame. Di bagian tengah ke depan ini masih ada leather frame-nya, sedangkan tengah ke belakang itu unibody. Jadi campuran hybrid antara leather frame dengan monocoque gitu. Tapi itu yang membuat mobil ini juga kuat. Memang nih di jalan tol ini terasa bantingannya itu masih lebih terasa dibanding yang dengan Avanza yang baru yang monocoque chassis ya. Jadi goyangan seperti ini, nah itu kita masih lebih terasa ke kabin. Tapi juga sudah jauh lebih redam dibanding dengan Avanza yang generasi 2 pre-facelift Grand. Jadi yang Grand dan juga yang LED ini nyaman sebenarnya, udah oke bantingannya gitu. Walaupun masih terasa ke kabin, tapi sudah sangat redam. Dan fitur itu juga yang membuat mobil ini tuh lebih kuat jangka panjangnya kaki-kakinya. Karena kalau bicara monocoque chassis, itu kan kaki-kakinya tuh langsung flex bersama dengan body, jadi langsung bertemu dengan beban body. Sedangkan untuk chassis yang seperti ini, yang masih ada leather frame-nya sebagian, atau yang masih ada leather frame-nya, itu kenapa dipakai untuk medan-medan yang lebih berat seperti off-road atau
seperti bawa beban berat gitu, seperti bus atau truk, karena memang dia ada satu penyangga lagi di antara bodi dengan kaki-kaki, yaitu leather frame tersebut, sehingga flexnya itu tidak langsung tersampaikan dari bodi ke kaki-kaki maupun dari kaki-kaki ke bodi gitu. Jadi lebih redam untuk kejutan yang sampai di kaki-kakinya. Nah, memang pada saat kejadiannya gitu ya, yang terasa adalah memang leather frame itu ada bergetar sedikit. Jadi otomatis kita lebih terasa di kabin. Itu aja. Tapi itu yang membuat mobil ini terbukti jangka panjangnya mobil-mobil semi leather frame maupun leather frame seperti Ribbon, Rush, Terios, dan juga Avanza ini lebih tangguh dan reliable kaki-kakinya di jangka panjang ya. Nggak ada bunyi-bunyi kaki-kaki depan. Kalaupun kena jangka panjang, Dev Indonesia pakai Veloz udah 11 tahun, 10 tahun, itu paling yang kena link stabilizer gitu-gitu ya lah, part yang tidak terlalu mahal. Nah, kita masuk ke bagian fuel economy. Kenapa fuel economy Dev Indonesia tidak pakai langsung ukur di saat ini? Karena Dev Indonesia pakai mobil Veloz yang Grand 2015 ini sudah cukup lama, dan untuk sudah dicek gear ratio, kemudian tipe matic-nya dan juga tipe mesinnya, itu tidak ada perubahan yang jauh berbeda dari 2015 ya. Dev Indonesia memakai Grand yang 2015, pemakaian 2016. Nah, penggunaan bahan bakar yang didapat oleh Dev Indonesia ketika menggunakan Avanza Veloz 1500 cc matic itu adalah untuk dalam kotanya sekitar 1:11 1500 cc ya. Jadi nggak beda jauh dengan yang 1300 sebenarnya, karena RPM-nya lebih rendah. Dan luar kotanya memang 1:15-an lah, 15,5. Memang juga bukan seirit seperti mobil yang CVT, LMPV CVT zaman sekarang yang bisa sampai 17, 18, bahkan 20 km per liter di dalam jalan tol atau luar kotanya. Tapi udah cukup oke lah, masih relevan lah 15-15,5 km per liter luar kota untuk penggunaan di tahun 2025 ini. Sehingga untuk kombinasinya yang didapat oleh Toyota Avanza Veloz 1500 cc otomatis, jika dipakai di dalam dan di luar kota maupun di jalan tol gitu ya, kombinasinya itu didapat sekitar 12,5 sampai 13 km per liter. Angka yang cukup relevan, mengingat dia adalah penggerak belakang, dan zaman sekarang udah nggak banyak yang pilihannya penggerak belakang ya, pilihannya ya. Apalagi dia masih menggunakan sasis semi leather frame yang lebih kuat, walaupun lebih berbobot sedikit jadinya. Ya, sudah santai. Sekarang kita bicara bisnis. Ya, maksudnya gini, jarang kan Anda bisa bertemu mobil Veloz RWD Final Edition yang menjadi incaran masyarakat ini dengan kondisi yang memang bukan sempurna, masih banyak kekurangannya, tapi bukan kekurangan yang major. Nomor 1, Veloz itu susah dapet yang kaki-kakinya nggak ada bunyi setir dan nggak ada bunyi kaki. Itu susah. Nomor 2, kondisi mesin. Ini digeber di RPM berapapun tidak ada ngelitik. Matic tidak ada sentakan. Jadi terbukti mobil ini tuh ya oke lah, kita mau ngomong mobil kilometernya 60.000, bukan juga low kilometer, tapi tidak capek gitu ya. Bukan mobil capek. 2021 60 km ya masih wajar lah ya. Setahun 15 sampai 20.000 kilometer gitu. Nah, jadi kalau Anda menginginkan meminang mobil ini, Veloz Automatic 1500 cc 2021 dari Siloam Mobilindo ini, Anda harus merogoh kocek berapa sih? Pertama-tama Dev Indonesia akan sebut dulu pasarannya. Mobil ini Veloz RWD Final Edition 2021 ini konyol. Kenapa konyol? Karena dulu barunya itu mungkin sekitar 200 kecil ya, 230-an, 220-an. Sampai mungkin mentok-mentok di 250-an sebelum diskon ya, matic dan manualnya. Sedangkan sekarang setelah 4 tahun harga secondnya itu masih ada yang buka sedikit di bawah 200. Bener, coba cek silahkan. Mungkin yang jelek-jelek, yang kilometernya tinggi, ada yang buka 160 gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bagus-bagus, yang langka barangnya, kondisinya kilometer bagus gitu ya, bisa dapat sampai 195. Aduh. Ya itulah barang inceran. Nah, kalau sahabat Indonesia mau yang ini, dari Siloam Mobilindo menyediakan mobil bekas berkualitas ini dengan harga yang smack bang kira-kira menurut Dev Indonesia di tengah-tengah pasar. Jadi Anda mendapatkan mobil yang Dev Indonesia udah tes ini ya, dari segala aspek mekanis maksudnya,
mesin, gearbox, rem, dan setir kaki-kaki ini masih fresh banget. PR-nya minor-minor ini mungkin bisa diminta ke Silo Mobilindo untuk rapiin dulu dong, gantiin gue setir. Tapi paling tidak ini jujur, paling tidak mobil ini jujur, maksudnya Anda lihat dulu kondisinya seperti ini sebelum diperbaiki. Mobil ini baru diambil oleh Silo Mobilindo belum lama, kemudian Drive Indonesia langsung rebut kuncinya buat di test drive supaya nggak keburu laku duluan gitu kan. Yaitu smack bang di tengah-tengah pasar, harganya dari Silo Mobilindo. Untuk cash dibuka 180 jutaan nego. Kalau untuk kredit bisa di bawah itu sedikit. Jadi sahabat Drive Indonesia bisa langsung kontak ke Silo Mobilindo, tempatnya mobil bekas berkualitas. Di sini kita cantumkan lagi nama, nomor telepon, Instagramnya ada di sini ya, sama alamatnya juga ya. Bisa langsung cek mobil ini ke Silo Mobilindo, tempatnya mobil bekas berkualitas. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Toyota Avanza Veloz 1500cc Automatic tahun 2021, edisi terakhir dari Toyota Avanza Veloz yang masih berpenggerak roda belakang. Sudah kita coba dan kita rasakan bahwa memang kenyamanannya masih kompetitif dengan LMPV zaman sekarang untuk dipakai di dalam dan luar kota. Tapi ketangguhannya ya udah nggak diragukan lagi dong, RWD lagi kan, dan masih semi leather frame di depannya. Sekian yang bisa disampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Toyota Avanza Veloz 1500cc 2021 ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, follow juga Instagram Drive Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini untuk berbincang-bincang dengan Drive Indonesia terkait dengan mobil ini atau otomotif secara umumnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!